Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in. Amma ba'du. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi thalathati mawadi'in ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azamin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ilas salati. Pasal berikutnya adalah pembahasan tentang isti'malu alati siwak, yaitu menggunakan alat siwak. Di dalam syarah kitab Matan Abi Suja, yaitu kitab Al-Iqna yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, dikatakan bahwa siwak secara lugatan adalku wa alatuhu, yaitu menggosok dan alatnya. Sedangkan secara syar'an isti'malu audin min arakin au nahwihi, yaitu menggunakan kayu yang terbuat dari kayu arok au nahwihi atau seumpama dengannya. Mustahabun fi kulli halin, hukum daripada bersiwak adalah mustahabun fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatul lil fami mardatun lirrabbi wa majlatun lil basari, rawahu Bukhari. Bahwa siwak ini membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menerangkan penglihatan. Mustahabun fi kulli halin, mustahab bimakna sunnah, bimakna tatawu, bimakna mandub, dan bimakna muraghab fih. Karena kalangan daripada ashabus Syafi'i, para ulama Syafi'i tidak membedakan antara lafaz-lafaz, baik lafaz mustahab, sunnah, tatawu maupun mandub dan muraghab fih. Lafaz-lafaz ini kita akan banyak temukan di dalam kajian fikih. Tapi ulama Syafi'i ila Al-Qadhi Husain, kecuali Al-Qadhi Husain yang membagi sunnah itu apa, mustahab itu apa, tatawu itu apa. Tapi pada prinsipnya ulama Asy-Syafi'i la yufarriquna bainal mandub wal alfazil ukhra fal jami'u indahum bimakna wahid. Mereka bersepakat bahwa semua lafaz-lafaz tadi itu memiliki makna yang satu, yaitu berlandaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makna siapa yang mengerjakan yuthabu, dia mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak mengerjakan maka tidak mendapatkan apa-apa. Fi kulli halin, bersiwak hukumnya mustahab ay sunnah di dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah waktu zawal bagi mereka atau orang-orang yang berpuasa. Bersiwak ba'da zawal, bersiwak setelah waktu tergelincirnya matahari, bagi orang yang berpuasa, di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan makruh tanzih. Baik puasa itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Abu Bakar Taqiyuddin Al-Hissi juga memakruhkan ba'da zawal lis-shaim, setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa kemudian bersiwak, dihukumi makruh. Fihi khilafun, walaupun di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Imam Rafi'i juga yukrah, memakruhkan. Di dalam kitab Raudhah, annahu yukrah, masalah tersebut juga dimakruhkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebab ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khulufu famus shaim atyabu indallahi min rihin misik, bahwa baunya
mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik. Di dalam kitab Iqna dikatakan bahwa tagayyur famu bisababi shaum hina idzin yadhhar. Perubahan mulut dengan sebab berpuasa itu tampak jelas, maka yukroh untuk bersiwak sebab perubahan mulutnya bisa babi saum. Yang kedua, tagayyur famun bisa babin akhar. Perubahan bau mulut dengan sebab yang lain seperti kanaumin au ghairihi atau seperti tidur atau yang lainnya, fastiyaku li ajli dzalik la yukroh. Maka bersiwak karena sebab yang demikian la yukroh, tidak dimakruhkan. Lalu ada Qil yang mengatakan bahwa la yukroh al-istiyaku mutlaqan. Tidak dibilang atau tidak dihukumi makruh bersiwak secara mutlak. Berbeda dengan Al-Qadhi Husain, beliau mengatakan bahwa kalau puasanya puasa fardu, yukroh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, maka la yukroh, maka tidak makruh. Di dalam kitab Iqna juga, musannif Syekh Syamsuddin bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan yukroh fardan wa naflan, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Akan tetapi untuk lebih jelasnya, secara tafsilat, secara terperinci memang ulama juga menjabarkan tentang bersiwak, tapi di bab puasa. Sebab nanti ada rincian bagaimana kalau misalnya sebelum zawal, qabla zawal, ada orang yang berpuasa tapi lupa. Nah, dia ingat ketika dia berpuasa setelah selesai makan, lalu dia ingat, orang yang berpuasa ingat, dan pas ketika dia ingat sudah masuk dalam waktu ba'da zawal. Maka apakah nanti ini dia harus siwak? Karena kan bau mulutnya sudah laisa bisa babis saum, bukan karena sebab puasa, tapi bisa babil akhor gitu. Maka ini akan dirinci di bab puasa. Untuk kesempatan ini Al-Fakir hanya menjelaskan pada tahapan bahwa bersiwak ba'da zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari dari istiwanya. Maka saat matahari sudah tergelincir dari istiwanya, makruh hukumnya untuk bersiwak. Saat bersiwak disunahkan untuk berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani wasyuddu bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah dengan sebab siwak gigiku, wasyuddu bihi dan kokohkan dengan sebab siwak lithati gusiku, wathabbit bihi lahati dan tetapkanlah bihi dengan sebab siwak lahati katup nafasku, wabarik li dan berkahilah aku fihi di dalam bersiwak ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kesunahan berikutnya adalah wa yusanu ayyastaka bil yumna min yumna fammihi. Disunahkan bersiwak dengan tangan kanan min yumna fammihi, dari sebelah kanan mulutnya. Wa yusannu ayyakuna siwak fi aradil asnan zahiran wa batinan tulal fammi. Dan disunahkan bersiwak fi aradil asnan, di permukaan gigi, baik zahiran gigi yang tampak, wa batinan maupun gigi yang tidak tampak. Contohnya di gigi geraham, tulal fami sepanjang mulut, yaitu dari arah kanan sampai ke arah gigi kiri. Cara menggosoknya, jika bersiwak yang disiwak gigi, maka caranya adalah ardon, yaitu melebar, jangan tulan. Kalau tulan dari atas ke bawah, dia bisa membahayakan gusi. Kalau bersiwak yang digosok adalah lisan atau lidah, maka cara menggosoknya adalah tulan, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Begitu juga daerah lak-lakan. Kalau daerah lak-lakan hendak digosok, karena kan sebab sunnah hendak digosok, maka cara menggosoknya adalah tulan.
Wa yusannu ayyaj'ala al-khinsaru min asfalihi wal binsaru wal wusta wasababatu fawqahu wal ibhamu asfala ra'sihi. Jadi disunahkan bahwa jari kelingking min asfalihi diletakkan di bawah siwak, paling bawah. Wal binsaru wal wusta wasababatu fawqahu, maka jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atas siwak. Wal ibhamu asfala ra'si, dan jari jempol diletakkan di bawah kepala siwak. Thumma, kemudian setelah bersiwak, ya da'uhu, letakkan siwak ba'da ayastaka, setelah bersiwak, khalfa udhunihil yusra, di belakang kuping yang sebelah kiri. Qala Tirmidzu wal Hakim yukrahu ayyazida tulas siwak ala shibrin. Berkata Imam Tirmidzi dan Hakim bahwa dimakruhkan menambah panjangnya siwak di atas 1 jengkal. Pendek di bawah 3 garis jari juga dimakruhkan. Dinukil dari kitab Syarah Muhadzab, qalu wa yustahabu ayyu awida as-sabiyya as-siwaka liya'lufahu kasairil ibadah. Berkata para ulama, dan disunahkan untuk membiasakan anak bersiwak agar supaya terbiasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.